Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam sapaan gembala. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendasari hidup kita dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau boleh memberkati kami, Kau boleh menolong kami. Dan saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami, menolong kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni akan kesalahan dosa kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang penguasaan diri. Tentang penguasaan diri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, banyak sekali godaan-godaan dunia ini, banyak sekali yang membuat kita bisa saja dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Godaan di dunia ini begitu banyak, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin kuat untuk berusaha menjatuhkan hidup kita dan menjauhkan kita dari Kristus. Namun perlu kita ketahui Bapak Saudara, ternyata godaan di dunia ini, apa yang datang di dunia ini, sudah ada tertulis di dalam Alkitab kita yang perlu kita waspadai, yaitu di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, inilah yang seringkali menjatuhkan kita. 3 hal inilah yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging ini adalah hawa nafsu kita. Seringkali kita memiliki hawa nafsu yang tidak terkontrol. Kita ingin melakukan banyak hal. Kita tergoda dalam banyak hal. Itu keinginan daging. Keinginan mata, ini keserakahan. Seringkali kita ingin terus mengejar apa yang ada di dunia ini. Sampai-sampai kita melupakan yang lain. Kita seringkali mengejar apa yang di dunia ini sampai kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Ini keserakahan. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ini adalah kesombongan. Ketika orang sudah mendapatkan segala sesuatu, sudah memiliki banyak hal di dalam hidupnya, seringkali orang ini menjadi sombong dan tidak lagi menghargai orang lain. Jadi inilah yang perlu kita waspadai. Kenapa kita harus menguasai diri kita, Bapak Saudara? Karena dunia ini penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan mari kita lihat, ternyata 3 hal ini juga yang dipakai oleh ular untuk menjatuhkan Hawa. Mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, Bapak Saudara, ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6, di sana dikatakan, perempuan itu melihat bahwa
buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Mari kita lihat di sini. Dikatakan, Hawa mengatakan ya di dalam hatinya, bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Ini keinginan daging. Baik untuk dimakan, untuk memuaskan saya. Kemudian yang kedua dikatakan di sana, sedap kelihatannya, indah dilihat, indah dipandang. Waduh, enak banget ini. Ini adalah keinginan mata, keserakahan. Tuhan sudah memberikan buah yang lain, tetapi karena ini indah kelihatannya, saya mau makan juga. Kemudian yang ketiga di sini katakan, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ular sudah memberikan hal ini untuk menjatuhkan manusia, memberikan pengertian. Kalau aku sama dengan Tuhan, gak ada yang melawan saya. Saya bisa menguasai segalanya. Inilah yang membuat Hawa jatuh. Dan ini juga yang bisa membuat kita juga jatuh kalau kita tidak menguasai diri kita. Lalu apa yang perlu kita kuasai, Bapak Saudara? Memang sebenarnya kita harus menguasai seluruh aspek kehidupan kita, menguasai diri kita, tetapi ada hal yang setidaknya sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita kuasai sehingga kita bisa melayani Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Di sini katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Tapi itu tidak gampang. Jadi mari kita memulai dengan hal yang sangat penting. Apa yang perlu kita kuasai? Yang pertama adalah pikiran kita. Pikiran kita harus kita kuasai, Bapak Saudara. Pikiran kita, karena apa yang kita pikirkan itulah yang nanti akan kita lakukan. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita ucapkan. Dan tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah buah dari pemikiran kita. Maka kita perlu menyerahkan pikiran kita kepada Kristus, menguasai pikiran kita dengan baik. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 bagian B dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita perlu menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Artinya, pikiran kita harus kita isi dengan hal-hal yang baik, firman Tuhan, dengan hal-hal yang memberkati kita, mencerahkan kehidupan kita. Itulah yang perlu kita isi dalam pikiran kita. Jangan diisi dengan hal-hal negatif, pikiran negatif. Kemudian yang kedua yang perlu kita kuasai adalah ucapan kita atau lidah kita. Amsal mengatakan ya, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, ia memelihara diri daripada kesukaran. Hati-hati mengucapkan segala sesuatu di dalam mulut kita. Ucapan yang salah bisa mencelakakan diri kita. Ucapan yang mengutuk bisa menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kuasai lidah kita, ucapan kita untuk memberkati orang lain, sehingga orang lain menerima berkat dan sukacita dari kita. Dan yang ketiga adalah mata kita. Mata kita perlu kita kuasai. Apa yang kita lihat itu masuk dalam hati, masuk dalam pikiran kita. Dan itu akan mempengaruhi hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 22-23 di sana dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Hati-hati dengan mata kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menguasai diri kita dengan baik. Kuasai pikiran kita, kuasai mulut, lidah kita, kuasai mata kita. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita bisa memberkati orang lain. Dan terlebih lagi kita tidak jatuh
di dalam pencobaan dunia ini. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua, dan kita boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan kami. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami harus menguasai diri kami, menguasai pikiran kami, menguasai perkataan kami, menguasai mata kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami tidak jatuh di dalam cobaan dunia ini ya Tuhan. Ampuni akan kesalahan dosa kami ya Tuhan, dan bila sepanjang hari ini kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua.